Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mang Cek Bica di rumah pemirsa PAL TV. Sedangnya pecah biasa di setiap hari, dan ini edisi khusus tanggal 3 Juli 2024. Masih di awal bulan Juli pemirsa, tentunya bersama kami di Halo Palembang. Pagi hari ini bersama aku Mang Cek Midun dan aku Cek Fili. Tentunya senang sekali pemirsa kita berdua bisa kembali hadir untuk menyapa pemirsa yang ada di rumah, tentunya Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. Dan tentunya memang Halo Palembang ini setiap harinya kita akan selalu memberikan informasi, updatean seputar Kota Palembang. Betul, dan juga mungkin kita menyapa Cek Fili yang ada di rumah, ini yang masih menikmati musim liburan sekolah. Betul. Ya, masih membawa anak-anak bepergian, tapi tetap harus selalu keamanan nomor satu ya. Sekali. Dan tentunya memang hari ini pemirsa, kalau kemarin kita sudah menyediakan tema-tema berbagai macam, nah hari ini kita sudah mengundang salah satu narasumber yang sangat inspiratif, yang kita tahu Cek Midun pasti bahwasannya beliau ini banyak sekali agenda, betul, tapi menyempatkan waktunya untuk hadir ke Studio 2 PAL TV. Betul, dan kalau ngomong soal keamanan, beliau ini nomor satu, mengamankan masyarakat ya. Betul. Kita akan kenalan secara langsung dengan narasumber kita. Selamat pagi, yang kami hormati Bapak Brigjen TNI Muhammad Thohir SOS MM selaku Danrem 044 Garuda Dempo. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Cek Midun. Cek Fili. Iya, baik. Ini adalah narasumber kita pagi ini pemirsa di Halo Palembang, masih live dari Studio PAL TV, dan kita akan bicara tentang tema bersama membangun negeri, sinergi TNI dan juga masyarakat di Korem 044 Garuda Dempo. Nah, mungkin ini akan banyak pertanyaan. Betul. Ya, termasuk kita berdua juga sudah menyiapkan beberapa pertanyaan khusus untuk edisi hari ini, Cek Fili. Tapi sebelum kita masuk ke materi, masuk ke tema kita hari ini, mungkin boleh Bapak perkenalan ke pemirsa biar lebih dekat dengan Danrem 044 Garuda Dempo. Terima kasih, Cek Fili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya mendapatkan kehormatan ini diundang oleh Cek Midun dan Cek Fili untuk berkunjung ke PAL TV. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Thohir. Tadi sudah dikenalkan juga oleh Cek Midun. Kebetulan saat ini saya sebagai Komandan Korem 044 Garuda Dempo. Kalau asal ini Cek, sebenarnya bukan orang Palembang itu. Betul. Dari Jawa itu ya, dari Jawa Tengah. Cuma kalau ditanya malah orang Palembang. Dari orang mana orang Palembang? Karena memang udah lama saya tinggal di Palembang sini. Jadi udah alhamdulillah KTP saya udah 3 kali KTP Palembang. Pertama, alamat saya di Lebong Siarang. Yang kedua, alamat saya nomor 1 Jalan Garuda, Lubuk Linggau. Dan sekarang di Ilir Barat 1. Jadi sudah asli orang Palembang. Sudah sah Pak ya? Udah sah. Udah 3 kali KTP udah di Palembang. Baik, nah ini boleh Pak, mungkin lebih kenal lagi dengan Bapak Danrem hari ini. Mungkin seluruh tugas yang dijalankan sebelum sampai akhirnya sudah jadi 3 kali KTP Palembang, ini kemana aja sih Pak, keliling Indonesia kah? Sebenarnya kalau bicara tentang penugasan, saya itu lebih banyak tugas di wilayah Sumatera Selatan. Saya pertama masuk tugas atau dinas itu di Batalion 144. Ya, di Batalion 144 itu wilayahnya ada di daerah Bengkulu. Ya. Kemudian setelah dari 144 tahun 99, masuk pertama 98 ke Palembang ini, kemudian 99 saya berdinas di Batalion 144 Bengkulu, kemudian tahun yang sama saya pindah ke Serong, Batalion 145 Balau dulu, yang sekarang menjadi Batalion 200 Raider. Kemudian saya pindah ke Denintel di Lebong Siarang, sempat juga di Pama Kodam. Kemudian setelah itu saya sekolah. Tahun 2008 saya sekolah di Bandung mengikuti Selapa. Setelah Selapa di Bandung saya ditugaskan di Pusat Pendidikan Infanteri jadi instruktur. Ya, tugas saya sehari-hari adalah melatih prajurit-prajurit TNI AD untuk berlatih taktik dan teknik pertempuran termasuk teknik penggunaan senjata. Kemudian kurang lebih 2 tahun di sana.
tahun 2010 saya mengikuti seleksi pendidikan lagi, dan alhamdulillah 2011 saya mengikuti Seskuat. Setelah Seskuat selesai, saya ditugaskan di Papua, yaitu di wilayah Merauke. Setelah di Merauke, kemudian pindah lagi ke Bandung. Tahun 2013 saya pindah lagi ke sini, ke Palembang, menjadi Kasmen Pangdam 2 Sriwijaya. Makanya saya ingat tahun itu saya juga ke sini mengantar Bapak Panglima untuk melaksanakan talk show. Itu 2013 masuk sini sampai dengan 2018, yaitu jadi Spri Pangdam, kemudian jadi Dandim Intel di Lebong Siarang, habis itu Dandim di Lubuk Linggau, kemudian jadi Wasintel di sini, kemudian saya pindah ke Manado. Nah, pindah di Manado kira-kira hanya sekitar 3 bulan, kemudian dimutasi ke Jakarta di Mabes TNI Cilangkap. Dari Cilangkap saya sekolah Sesko TNI, setelah itu mendapatkan tugas sebagai Asintel di Kodam 3 Siliwangi Bandung. 2022 kemarin saya kembali lagi ke Palembang karena sudah kangen dengan wong Palembang. Alhamdulillah sampai sekarang, waktu itu saya jadi Kasrem Palembang dan sekarang dipercaya sebagai Komandan Korem 044 Garuda Dempo. Masya Allah. Jadi memang walaupun sudah ke Papua, Manado dan Bandung masih dikembalikan lagi ke kota Palembang, karena Pak. citra dengan Sumatera. Uji wong Palembang itu kalau lah minum ngirup cuko ngirup cuko sama minum air Sungai Musi, itu akan sulit untuk meninggalkan Sumatera Selatan. Tenggelam kalau kita minum Sungai Musi, Pak. Tapi mungkin boleh kepo ini Bapak, kita sharing masalah dulu, mungkin bisa jadi motivasi juga ini untuk pemirsa yang ada di rumah. Kalau untuk seorang Danrem 044 Garuda Dempo, memang dulunya pernah punya cita-cita jadi perwira pada saat dulu, atau memang punya cita-cita lain, Bapak? Kalau saya itu Mbak, kecil itu sebenarnya nggak ada keinginan ataupun bayangan menjadi tentara. Saya kecil itu kerja saya nyangkul. Nyangkul di sawah. Bapak saya petani, ibu saya petani. Saat itu yang memicu saya itu melihatin kehidupan petani di kampung saya ya, karena petani di Jawa itu tidak seperti di Sumatera. Petani di Sumatera, satu orang itu, satu keluarga, itu sawahnya bisa 20 hektar. Saya tahu kenapa. Saya sering ngecek ke lapangan, optimalisasi lahan, kemudian cetak sawah dan sebagainya. Masyarakat di Sumatera Selatan luar biasa sawahnya itu luas. Kalau di Jawa, itu mohon maaf ini 1/4 hektar aja tuh udah luar biasa tanahnya. Sehingga hasil tanam ini nggak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Akhirnya saya punya pemikiran, saya harus sekolah nih. Nah, waktu itu saya harus sekolah. Begitu lulus SD, saya mau lanjutin SMP. Mohon maaf nih karena nggak punya biaya, orang tua saya bilang, wah yang biaya kamu nanti siapa? Udahlah Pak, pokoknya kamu sekolah. Ya udah kalau kamu sekolah kamu ngurusi sendiri. Gitu. Akhirnya saya sekolah. Saya hanya ikut orang tua itu sampai kelas 1 SMP. Habis itu saya ikut nenek itu di Karangawen. Alhamdulillah akhirnya selesai juga sekolah SMP. Kemudian mau melanjutkan SMA, berpikir lagi nih karena nggak punya biaya. Tetapi karena saya ada keinginan, ada motivasi, akhirnya saya alhamdulillah bisa mengikuti sekolah SMA. Karena tempatnya jauh, saya mau ngekos nggak punya duit, mau ngontrak juga nggak punya duit, akhirnya saya numpang waktu itu. Numpang ada di sebuah pesantren lah, namanya Pesantren Nurul Hikmah. Jadi di sana itu kita kan nggak bayar kalau di pesantren. Saya ikut ngaji gitu sama santri-santri yang masih kecil gitu. Kalau malam juga dikasih makan juga sama ibu gitu, sama ibu yang punya pesantren gitu. Sampai alhamdulillah 3 tahun itu diselingi waktu kalau pas libur saya ngajar di kampung-kampung kayak gitu. Ya lumayan lah bisa bantu-bantu hidup di rantau gitu. Alhamdulillah akhirnya saya selesai sekolah SMA tahun 93. Nah setelah itu saya pengen kuliah tapi nggak punya duit. Gimana nggak punya duit? Akhirnya saya putuskan udahlah saya kerja dulu. Mas tahu nggak kerja apa? Cek tahu nggak kerjaan saya yang pertama jadi apa? Apa Pak? Apa itu Pak? Saya jadi kuli bangunan. Saya jadi kuli bangunan, ikut kakak ipar saya itu. Beliau kan tukang, jadi saya jadi nguli. Nguli, pada saat nguli itu saya baca, ada koran bekas saya baca itu ada lamaran kerja jadi sales obat. Saya ngelamar, akhirnya dari kuli bangunan saya jadi sales obat. Keliling-keliling, jualan, alhamdulillah dipercaya akhirnya saya jadi supervisor di situ. Jadi supervisor, karyawan kita lumayan banyak lah waktu itu sudah 32 orang itu staf saya. Kemudian ada suatu ketika saya itu jualan di Koramil. Gitu. Nah kebetulan di situ itu ada pengumuman masuk pendaftaran Taruna Akademi Militer atau Akabri lah waktu itu sebetulnya Akabri. Saya tanya, Om ini bener ya ada pengumuman masuk Taruna? Iya. Betul itu Mas, kalau mau daftar mumpung masih buka nih, 2 hari lagi mau tutup gitu.
Wah, bolehlah, nanti saya coba itu. Akhirnya saya pulang, lengkapi administrasi, besoknya saya daftar. Ya. Saya ngikuti seleksi, tes 1, 2, 3, tes jasmani, tes akademik, tes psikologi, semua lah saya. Alhamdulillah lulus. Itu alhamdulillah. Kemudian di daerah lulus, saya melanjut ke pusat, dan alhamdulillah setelah di pusat ternyata juga lulus. Itulah akhirnya sampai di Palembang ini, Bang Cek. Sampai gitu. seorang Danrem begitu ya Pak? Danton dulu, Cek. Oh, Danton jadi dulu Danton ya, Pak? batalion kita sama gundul seperti ini juga, tapi beda. Waktu itu mas sengaja digundul karena lagi masuk batalion, sekarang ini gundul karena ya biar nggak terlalu panas aja. Betul. Jadi memang ini awalnya dari keterbatasan ya Pak? Ternyata. Iya, betul. Inspiratif ya. Dan pemirsa di rumah, kita bakal cerita lagi dengan Bapak Danrem hari ini, terutama tentang tema kita tentang bagaimana membangun sinergi TNI dan juga masyarakat di Korem 044 Garuda Dempo. Kita akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di Halo Palembang. Ya pemirsa, balik lagi kita di Halo Palembang, dan tadi di segmen 1 kita sudah bercerita dalam mengenal lebih dekat profil dari Bapak Danrem kita hari ini, dan memang sebuah kisah inspiratif yang awalnya keterbatasan ya menjadi sebuah berkah dan juga rezeki sampai dengan saat ini. Dan Cek Fili, kita juga bakal balik ke tema kita tentang bersama membangun negeri, ini sinergi TNI dan juga masyarakat, karena kan kalau kita dengar TNI itu sangat-sangat melekat dengan masyarakat, Cek Fili. Benar, dan juga untuk mensejahterakan masyarakat juga ya, yang ada di Sumatera Selatan khususnya. Nah, kalau untuk biar masyarakat lebih tahu lagi nih Pak mengenai Korem 044 Garuda Dempo, mungkin bisa dikasih tahu ini Pak sedikit latar belakang mengenai Korem ini Pak. Korem Garuda Dempo itu merupakan salah satu organisasi kewilayahan ya. Jadi kalau di dalam TNI itu ada organisasi kewilayahan, ada satuan tempur, ada satuan teritorial. Nah, kita ini ada satuan teritorial. Ada juga nanti satuan lembaga pendidikan. Itu seperti yang tadi saya cerita, saya pernah di Pusat Pendidikan Infanteri, saya pernah di Kodiklat, saya pernah di Rindam itu. Itu adalah satuan pendidikan. Nah, Korem Gapo ini adalah satuan kewilayahan yang berada di bawah Kodam 2 Sriwijaya. Nah, kita mempunyai wilayah tugas atau wilayah binaan itu berada di wilayah Sumatera Selatan atau Provinsi Sumatera Selatan. Nah, ini awal dari dibentukannya Korem Gapo itu sebenarnya berawal dulu itu Kodam 2 Sriwijaya ini membawai 4 provinsi. Karena Babel itu dulu masih masuk wilayah Sumatera Selatan. Sumatera bagian selatan tempat Medun. Ya, Medun itu dulu masuk wilayah Sumatera Selatan dulu, sebelum menjadi provinsi Babel. Sebelum pemekaran ya Pak. Nah, itu dulu merupakan kodim-kodim yang berada langsung di bawah Kodam. Kodim Bangka, Kodim Belitung, kemudian kodim-kodim yang berada di wilayah Sumatera Selatan. Sementara Jambi, Lampung, Bengkulu yang notabene juga di bawah Kodam 2 Sriwijaya, mereka udah punya Korem. Nah, akhirnya Sumsel ini tahun 81 didirikanlah Korem 044 Garuda Dempo. 041 itu ada di Bengkulu, 042 itu ada di Jambi, 043 itu ada di Lampung, 044 ada di Palembang. Nah, yang terakhir sekarang 045 itu udah di Babel, Bangka Belitung. Nah, dulu kodim-kodim di Bangka Belitung itu di bawah Korem 044 Gapo. Nah, karena sudah ada bentuk Korem Babel, akhirnya sekarang Korem Gapo hanya khusus untuk wilayah Sumatera Selatan, membawai 8 kodim di 17 kabupaten dan kota. 041 ada di mana ini? Ada di Sekayu, 042 itu ada di Oki, kemudian 043 di Oku, kemudian 044 Muara Enim, 045 Lahat, 046 Lubuk Linggau, 0418 Kota Palembang, dan 30 ada di Banyuasin. Jadi wilayah kerjanya adalah Sumatera Selatan ya Pak? Baik. Nah, kalau kita ngomongin tentang Korem 044 Garuda Dempo ini sendiri Pak, program-program yang biasanya dilakukan
berhubungan dengan masyarakat itu apa saja sih, Pak? Kalau program-program yang terkait dengan masyarakat tentu sangat banyak ini. Karena memang tugas kita ini sebagai satuan kewilayahan, tugas utamanya adalah melaksanakan pembinaan teritorial. Kalau kita breakdown dari tugas TNI ini ada dua. Yang pertama, operasi militer selain perang, yaitu satuan-satuan tempur ya. Kemudian operasi militer selain perang. Nah, operasi militer selain perang ini banyak sekali, ada 14 tugas yang di dalamnya, salah satu diantaranya adalah membantu tugas pemerintahan daerah, membantu tugas kepolisian. Nah, pada saat bicara tentang membantu tugas pemerintah, di sini adalah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita gelar di wilayah Sumatera Selatan. Contoh, kita melaksanakan TMMD. Ya. TMMD ini kita gelar di seluruh wilayah Sumatera Selatan dan di seluruh wilayah Indonesia. Bersamaan waktunya. Dalam 1 tahun kita ada 4 kegiatan. Dengan anggaran yang relatif kecil, tetapi output dan outcome-nya akan lebih besar. Kenapa? Nggak perlu tender, kemudian tidak harus pembebasan lahan. Ini yang kita lakukan. Contoh kita pada saat membuka lahan nih, membuka jalan nih. Kalau harus dikerjakan oleh kontraktor, itu harus membeli nih sawah, tanah-tanah ini yang akan dibebaskan. Tapi kalau kita, itu bisa dalam bentuk hibah dari masyarakat. Nah, ini tentu akan membantu percepatan pembangunan di daerah. Daerah-daerah yang terisolir bisa kita buka sehingga bisa terhubung. Hasil-hasil panen yang selama ini harus dipikul bisa menggunakan mobil. Ini baru satu ya. Masih banyak hal-hal yang lain. Contoh ini, kegiatan-kegiatan yang saya lakukan mungkin Mang Cek juga tahu dan pernah ketemu. Kegiatan-kegiatan kita membuat agrowisata, Tekno 44 yang merupakan implementasi dari penanggulangan karhutla sebenarnya. Tapi di situ akhirnya kita sulap menjadi sebuah agrowisata. Di situ ada untuk pelatihan, untuk adik-adik mahasiswa bisa, masyarakat juga bisa. Juga di situ ada integrated farming yang lengkap dengan teknologi-teknologi terapan. Nah, itu juga merupakan salah satu media untuk sosialisasi pada masyarakat dan dapat dijadikan sebagai tempat pembelajaran juga untuk masyarakat. Kemudian Korem Gapo juga melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti masuk kampus. Ya, saya juga aktif ngajar di kampus-kampus gitu ya, kegiatan-kegiatan matrikulasi ya kalau dulu ya. Kemudian ada adik-adik yang baru masuk kampus dengan kegiatan-kegiatan wawasan kebangsaan, kemudian kuliah umum ya. Kemudian kalau dengan pemuda-pemuda ataupun dengan ormas itu juga ada kegiatan-kegiatan keagamaan dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang lain sifatnya adalah untuk menciptakan kemanunggalan TNI rakyat. Kenapa? Kenapa harus manunggal TNI rakyat? Kita harus melihat pada doktrin pertahanan kita. Doktrin pertahanan di Indonesia ini berbeda dengan negara-negara lain. Kita punya doktrin Sishan Kamrata, yaitu sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, di mana dalam menerapkan pertahanan di Indonesia itu bukan hanya bertumbuh pada TNI. TNI adalah sebagai komponen utama, tapi ada komponen cadangan dan pendukung. Salah satu di antaranya adalah rakyat. Itulah kenapa rakyat merupakan salah satu komponen yang sangat diperlukan dalam Sishan Kamrata. Dan dalam sejarah, kalau kita lihat histori, ini mohon maaf, ini jadi agak panjang nih. Nggak apa-apa, Pak. Dalam histori, kita lihat ini, bagaimana sih terbentuknya TNI itu? Betul. Itu adalah rakyat dipersenjatai. Kenapa? Karena dihadapkan dengan penjajahan yang begitu kejam. Akhirnya rakyat ada keinginan untuk bisa melepaskan diri. Itulah akhirnya cikal bakalnya untuk TNI. Oleh karenanya, TNI dengan rakyat itu tidak akan pernah bisa dipisahkan sampai kapanpun. Tidak akan pernah dipisahkan karena ruhnya itu di situ. Betul. Nah, ruhnya itu ada di masyarakat. Makanya TNI itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Betul. Kami selalu ada untuk membantu mengatasi kesulitan masyarakat di wilayah Sumatera Selatan dengan batas-batas kemampuan kami. Tentu ada batas kemampuan kita ini. Betul. Tetapi sebatas bisa kami kerjakan dalam program RTLH rumah tidak layak huni kemudian pembuatan sumur bor penyiapan air bersih di tiap-tiap kabupaten kita juga sudah lakukan, kemudian memberikan bantuan-bantuan yang sifatnya kemanusiaan. Beberapa waktu yang lalu terjadi banjir bandang di Lahat. Kami hadir di sana memberikan bantuan kemanusiaan dalam bentuk sembako, kemudian membuat MCK termasuk buat dapur umum, kemudian melaksanakan evakuasi masyarakat yang terdampak banjir. Beberapa waktu yang lalu juga di Muratara, di Musiras Utara itu bahkan jembatan gantung yang merupakan akses utama
penduduk antar desa ini putus. Sehingga masyarakat itu nggak bisa, mau sekolah nggak bisa, mau ke pasar nggak bisa. Akhirnya saya kirim itu perahu karet ya, termasuk dengan awalnya untuk menyeberangkan masyarakat yang akan ke anak-anak yang mau sekolah, masyarakat yang mau ke pasar, masyarakat yang mau ke desa untuk ngurus kebutuhan-kebutuhannya. Sampai akhirnya kita sarankan untuk pembangunan jembatan yang permanen. Kemudian yang baru terjadi yang masih hangat juga di wilayah Oku. Kemarin terjadi banjir yang sedemikian rupa, bahkan sempat juga terjadi korban jiwa ya. Alhamdulillah kami hadir bersama-sama turun untuk membantu permasalahan dan kesulitan masyarakat di sana. Baik, jadi sudah lengkap ya Pak, program-program mulai dari mungkin kemanusiaannya ada. Betul. Begitu ya Pak. Lalu program-program tadi yang menarik juga TNI Manunggal membangun desa ya Pak. Nah ini biasanya dikerjakan ada periodenya kah atau memang menunggu justru instruksi Pak untuk dikerjakan? Jadi untuk TMMD ini sudah ada programnya ini Cek. Jadi dalam 1 tahun kita ada 4 kali. Jadi per 3 bulan itu ada kegiatan TMMD yang karena wilayah Sumatera Selatan ini luas, jadi saya gilir per kodim ini. Misalnya nih, TW Triwulan 1 kemarin dilaksanakan di Mubak. Triwulan 2 saya laksanakan di Muara Enim. Nanti Triwulan 3 ini saya laksanakan di Kodem Kota Palembang. Nanti Triwulan 4 di mana lagi gitu. Tergantung kesiapan dari pemerintah daerah menyiapkan anggaran. Nah, dari Mabes TNI juga kita menyiapkan anggaran. Nah, nanti akan dipadukan ini anggaran dari Mabes TNI dengan dari daerah dipadukan dalam rangka untuk pelaksanaan kegiatan TMMD untuk percepatan pembangunan di daerah-daerah. Baik, jadi sudah punya jadwal schedule-nya masing-masing ya Pak? Sudah ada, terprogram itu setiap tahun terprogram dan terencana. Dan selalu ada intinya di setiap dan selalu ada. Betul sekali. Nah, kalau untuk program-program yang memang langsung diarahkan dari Bapak Presiden kita Pak mengenai angka stunting, untuk menurunkan angka kemiskinan juga, dan kemarin kita juga sempat banyak dapat tanggapan positif dari masyarakat. Kalau nggak salah berapa bulan yang lalu ya Pak ya, dari Korem ini sempat bekerja sama juga Pak dengan pemerintahan, ada mengadakan operasi pasar murah. Ya, itu bagaimana Pak ceritanya? Ya. Ada program-program yang dicanangkan oleh Bapak Presiden ya. Salah satu yang tadi Cek Fili sampaikan, penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrim. Betul. Kami berkolaborasi dengan pemerintah provinsi untuk menggelar operasi pasar murah. Itu dilaksanakan di beberapa tempat kemarin. Dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Di Kodim-Kodim kita juga memerintahkan untuk menggelar itu bersama-sama dengan pemerintah kabupaten dan kota. Kemudian di Sumatera Selatan sendiri atau di Palembang, di provinsi kami juga berkolaborasi dengan Bapak Gubernur ya. Kayak kemarin di Korem juga kita gelar, kemudian di Denkes, kemudian di Denpom, kemudian juga kita gelar di beberapa daerah yang lain. Itu adalah salah satu upaya kita untuk menstabilkan harga. Ya kan waktu itu ada beberapa komponen ataupun ada beberapa bahan pokok yang harganya cukup mahal ya. Waktu itu ada beras yang cukup mahal, kemudian juga cabai. Itu adalah salah satu upaya kita untuk menurunkan harga atau operasi pasar. Selain itu kita juga ada kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya untuk menurunkan stunting, karena stunting itu bukan hanya masalah makan. Betul. Bicara tentang stunting, ada faktor-faktor yang lain. Salah satu diantaranya adalah kesehatan. Kesehatan gizi. Kemudian kebersihan atau sanitasi yang memenuhi syarat ya. Kemudian kebutuhan air bersih. Makanya salah satu diantaranya adalah penyiapan titik-titik air bersih. Ini juga merupakan salah satu program unggulan Angkatan Darat. Makanya kita di tiap-tiap wilayah membuat sumber-sumber air. Kemudian kita dirikan apa namanya ini? Apa itu yang sehingga nanti tower air, kemudian dialirkan ke rumah-rumah penduduk dengan melalui pipanisasi. Jangan salah, Sumatera Selatan mempunyai sungai yang besar, tetapi kebutuhan sumber air bersih dan air sehat itu berbeda. Air dari sungai itu tidak akan tepat apabila digunakan untuk konsumsi tiap hari. Oleh karena itu, kita berupaya untuk menyentuh daerah-daerah tertentu yang mereka masih terbiasa dengan, mohon maaf ya, mungkin Cek Fili enggak lah ya. Enggak mungkin mandi di sungai kan. Jangan Cek Fili, Cek Midun aja Pak, Cek Midun aja. Cek Midun juga udah galak kali ya, mandi di kali kan. Oh nggak mau kalau Cek Midun. Padahal aku dulu kecil mandi di kali loh. Ya, tetapi saya tahu bahwa mandi di kali ternyata itu kurang higienis ya, kurang higienis. Oleh karena itu di beberapa tempat kita membangun sarana untuk
MCK umum, ya, tempat pemandian umum, kemudian tempat sumber-sumber air bersih yang bisa didistribusikan kepada masyarakat. Ini semua tujuannya adalah salah satunya adalah untuk menurunkan angka stunting di wilayah Sumatera Selatan. Dan alhamdulillah beberapa waktu yang lalu Korem 044 Gapo mendapatkan penghargaan nih, Cevili. Kita mendapatkan penghargaan dari BKKBN karena telah berhasil dalam mendukung program penurunan stunting di wilayah Sumatera Selatan. Kemudian kita juga mendapatkan penghargaan sebagai salah satu satker yang memenuhi BBK BBBM. Dan Korem di wilayah Sumbaksel baru kita yang mendapatkan predikat BBK BBBM. Baik, selamat kalau gitu untuk Korem 044 Garuda Dempo yang sudah dapat penghargaan loh. Dan kalau Bidun penasaran juga Pak, dari sekian banyak program pekerjaan yang dilakukan oleh TNI bersama masyarakat tentunya. Nah ini kalau kita lihat berarti syarat masuknya TNI ini harus serba bisa dong Pak ya? Karena kan mulai dari tadi mengalirkan air bersih begitu Pak, lalu ada TNI Manunggal Membangun Desa, itu kan semuanya terlibat TNI ini kalau kita lihat. Kalau kita lihat di lapangan tuh mereka juga ikut bekerja begitu. Ini ada program pelatihan khusus nggak sih Pak untuk Betul. Pak? Jadi saya cuplik salah satu. Dulu pada saat saya dandim di Lubuk Linggau, itu saya terlibat dalam Satgas SKK Migas. Di Satgas SKK Migas itu dulu ada beberapa daerah itu yang sering terjadi pencurian minyak. Itu pipa ditebok ya, Jiung Plembang lah ditebok ya, dilobangi. Iya, dilobangi. Nggak ngerti kalau ditebok. Kalau tebok tuh biasanya untuk ngintip Pak. Nah, itu ada beberapa daerah waktu itu. Akhirnya saya mempunyai inisiatif bagaimana kalau daerah-daerah yang kita sebenarnya kan tahu nih yang nebok-nebok ini siapa nih. Sebenarnya mereka itu ya untuk kebutuhan hidup sehari-hari lah. Kemudian kami adakan semacam latihan keterampilan, Bektram, bekal keterampilan di Kodim. Saya kerjasama waktu itu dengan pihak Pertamina. Pak, gimana kalau kita gelar aja nih, biar masyarakat yang biasa nebok-nebok pipa ini, mereka punya pekerjaan gitu. Akhirnya saya buat telah pelatihan sekitar 2 minggu. Ada latihan pertukangan kayu, ngelas, kemudian pertukangan besi, kemudian bikin pernak-pernik kebutuhan rumah tangga, kemudian ada pelatihan masak dan sebagainya. Alhamdulillah, dari pihak Pertamina juga support untuk memberikan modal usaha. Dari situ akhirnya masyarakat yang mohon maaf dulu ya suka ganggu nebok-nebok pipa itu, mereka akhirnya membuat usaha UMKM. Nah, setelah mereka terpenuhi kebutuhan hidup hari-hari, nggak ada tuh namanya gangguan keamanan di wilayah Lubuk Linggau, Musirawas Utara, karena kita 3 wilayah waktu itu ya. Aman, Gemahri Palo Jinawi. Nah, pelatihan-pelatihan selain itu, kita juga banyak pelatihan-pelatihan yang lainnya. Seperti contoh ya, yang kita laksanakan di Agrowisata Tekno 44 di Glebak itu. Saya sudah ceritakan di awal tadi, kita memberikan pelatihan kepada masyarakat bagaimana sih supaya dengan menggunakan pupuk organik, cara membuat pupuk organiknya, kita membudayakan pupuk organik sehingga tanaman itu produktivitasnya naik. Karena kebutuhan pupuk industri atau pupuk anorganik ini kan kadang-kadang agak susah dicari. Sementara untuk organik ini sangat banyak sekali. Tetapi masyarakat kita ini kadang-kadang kurang peduli dan kurang mau untuk bergerak tangannya nih. Padahal itu semua itu sampah-sampah itu bisa kita gunakan sebagai bahan untuk bikin kompos. Pupuk ya Pak? Iya. Nah dengan cara seperti itu bisa memberikan akselerasi ataupun peningkatan hasil panen. Nah, dulu saya membuat program pada Sadadim ya, saya membuat ada mini agro teknopark. Itu ada di wilayah Lubuk Linggau, itu posisinya ada di Tabapingin. Saya di situ membuat pelatihan, membuat itu Biosmart 4. Biosmart 4 itu pupuk organik yang dulu dicanangkan oleh Danrem pada saat itu Bang Kunto, sekarang beliau Wadan Kodiklat, sekarang beliau bintang 2 itu betul. Beliau ada program itu, kita buat, dan alhamdulillah ternyata betul. Yang selama ini, kita menanam padi 1 hektar, itu panennya adalah 6 ton, itu ternyata bisa naik produknya. Bisa menjadi 8 ton, bisa menjadi 7,5 ton. Ini adalah salah satu upaya-upaya kita untuk memberikan pelatihan pada masyarakat. Selain itu pupuk, bahkan kita membuat, ada dulu namanya smoklit. Ya. Smoklit itu salah satu, bahan yang bisa kita gunakan di tanaman kita pada saat kita semprotkan, itu hama nggak mau nempel, Cek. Jadi hama itu minggir itu. Dan dengan cara seperti itu,
produktivitas kita juga akan semakin meningkat. Kenapa? Tidak terjadi gangguan hama. Masih banyak produk-produk lain yang kita berikan pelatihan pada masyarakat, sehingga masyarakat juga akhirnya muncul kreasi dan inisiatif gitu ya. Betul. Seperti membuat kerajinan-kerajinan, kemudian ada juga ini makanan-makanan yang dicanangkan oleh ibu-ibu PKK, ibu-ibu Persit ya. Itu kita juga singgung kepada masyarakat, dan alhamdulillah ada produk-produk yang sifatnya untuk hilirisasi. Ya. Itu yang kita lakukan. Betul ya, ini semua tujuannya adalah untuk mensinergikan antara TNI dengan masyarakat. Selain terjadi stimulasi yang bagus antara masyarakat dengan TNI, juga bisa memberikan nilai tambah atau nilai ekonomi yang lebih kepada masyarakat di wilayah Sumatera Selatan. Karena ala bisa karena biasa ya Pak. Betul. Ada satu lagi. Apa? Kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Betul. Benar. Tapi kalau nggak ada kemauan, banyak alasannya. Nggak ada jalannya juga ya Pak. Ya. Jadi memang ini salah satu informasi yang luar biasa juga ya. Dan juga pemirsa mungkin harus datang ke Gelbak Dalam juga ya Pak. Karena ini terbuka untuk umum ya Pak. Ya, terbuka untuk. Dan pemirsa di rumah, kita bakal lanjut lagi ngobrol dengan Bapak Danrem. Tentunya masih satu segmen lagi kita akan berbicara terkait dengan bagaimana sinergi TNI dan juga masyarakat di Sumatera Selatan bersama dengan Danrem 044 Garuda Dempo. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Ya pemirsa, kita balik lagi di Halo Palembang, dan ini kita segmen terakhir bersama dengan Bapak Brigjen TNI Muhammad Thohir SOS MM dan Rem dari 044 Garuda Dempo. Dan dua segmen tadi rasanya memang tidak cukup, kita bertanya banyak hal ya. Betul dengan bagaimana program-program kerja yang berlangsung di 044 Garuda Dempo ini sendiri. Nah, kali ini di segmen ketiga kita bakal menanyakan informasi lagi. Kalau tadi Bapak Danrem sudah membicarakan mengenai program-program, antisipasi, solusi juga. Nah, kalau untuk keamanan dan kesejahteraan masyarakat Bapak, kalau dari TNI sendiri khususnya dari Korem 044 Garuda Dempo itu apa saja Bapak? Untuk kesejahteraan masyarakat tentu itu menjadi salah satu center ataupun sudut pandang yang harus saat ini kita prioritaskan. Mengapa harus demikian? Tugas Korem itu salah satu diantaranya adalah membantu percepatan pembangunan daerah. Bicara tentang pembangunan, berarti outcome-nya adalah kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal-hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama, kalau dulu kita orang Jawa, sandang, pangan, papan. Betul. Betul kan? Betul. Sandang, pangan, papan. Kalau sandang saya pikir nggak ada masalah lah, untuk saat ini tidak ada. Untuk pangan, ya kita sempat mendengar isu kemarin, atau bukan isu lagi ya, mungkin perkembangan situasi terakhir lah ya, bahwa sempat terdengar berita harga beras yang naik, harga cabai yang naik, harga bawang yang naik, kemudian susah dicari di pasaran, minyak susah. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang saat ini dilakukan diantaranya adalah Korem 044 Gapo saat ini bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dalam rangka optimasi lahan. Optimasi lahan ini adalah bagaimana Korem 044 Gapo membantu Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten meningkatkan indeks pertamanan. Jadi saat ini dinilai untuk wilayah Sumsel ini IP masih 100. IP 100 itu dalam 1 tahun, sawah hanya bisa menanam sekali, sehingga panen juga suka sekali, nggak mungkin nanam sekali panen 2 kali ya. Nuyul itu ceritanya. Nah, indeks pertanaman ini diharapkan naik jadi IP 100 menjadi IP 200 atau kalau bisa IP 300. Betul. Nah, inilah ada program OPLA, kolaborasi antara TNI AD dengan Kementerian Pertanian yang saat ini digelar di beberapa wilayah di Sumatera Selatan. Satu diantaranya adalah di wilayah Banyuasin, kemudian di wilayah Oki, wilayah OI, Muara Enim, kemudian satu lagi adalah di wilayah Oku. Nah, ini kita terlibat langsung dalam kegiatan konstruksi pembuatan saluran-saluran air, kemudian pembuatan pintu-pintu air, pompanisasi, kemudian juga pipanisasi. Ini semua adalah dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan indeks pertanaman tadi. Nah, dengan pembuatan saluran-saluran air, pembuatan tanggul, pembuatan irigasi,
diharapkan air-air yang selama ini tidak bisa mengairi sawah atau sawah yang kering, ini bisa nih kita alirkan. Sehingga yang tadi cuma 1 kali tanam setahun, bisa 2 kali. Tentu kalau bisa 2 kali tanam, produksi beras di wilayah kita ini bisa 2 kali lipat dari sebelumnya. Ingat bahwa wilayah Oku Timur, Banyu Asin, Ogi, Musirawas, ini adalah daerah-daerah sumber beras nasional. Dan ini harus kita support nih. Kan bahkan pada tahun 2016 akhir ya. Itu dulu ada juga program seperti ini. Kalau sekarang ini Opla. Kalau dulu itu ada UPSUS. UPSUS itu dulu kegiatan kita adalah serapan gabah, kemudian cetak sawah. Dan alhamdulillah saat itu saya mendapatkan medali emas dari Bapak Kasat. Karena kita dilihat relatif berhasil lah dibandingkan tempat-tempat lain. Dan Korem Gapo juga mendapat medali emas. Jadi Korem Gapo sama Kodim Lubuk Linggo waktu saya dandim itu alhamdulillah kita mendapatkan hasil yang cukup bagus dinilai oleh pimpinan Angkatan Darat sehingga dapat reward dari Kementerian Pertanian dan dari Bapak Kasat. Nah, itu adalah salah satu yang kita lakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, dengan meningkatnya indeks penanaman ini, diharapkan produksi gabah nanti akan meningkat, kebutuhan pangan masyarakat wilayah Sumatera Selatan terpenuhi, kita tidak harus impor beras dari Thailand, dari Vietnam. Bahkan kemarin ada penjelasan dari Dinas Pertanian, kemungkinan ke depan mereka nggak akan memberikan berasnya untuk dibeli oleh Indonesia. Nah, oleh karena itu kita harus mandiri. Benar. Kita harus mandiri. Kita mempunyai daerah yang sangat luas, kita mempunyai iklim yang sangat bagus, kita mempunyai sawah yang luas. Itu harus kita berdayakan sedemikian rupa, bekerja sama dengan seluruh stakeholder, sehingga sawah yang luas ini tidak hanya ditumbuhi rumput, tetapi harus ditumbuhin padi. Sehingga cefili itu nanti bisa kita panen. Ya, untuk cefili masak, untuk kebutuhan masyarakat wilayah Sumatera Selatan. Ini adalah salah satu upayanya. Ada nggak upaya yang lain? Banyak ya Pak. Ya, tadi udah kita jelasin juga kan dalam bentuk-bentuk yang lain. Nah, yang saat ini jelas yang kita lakukan adalah untuk Opla ini yang saat ini sedang kita galakan dan kita targetnya memang di tahun 2024 ini sebelum bulan Agustus kita upayakan udah bisa menanam. Sehingga nanti sebelum Desember itu adalah kan masa tanaman sekitar 3 bulan. Sehingga sebelum Desember ini panen di 2024 akan menaik. Baik. Itu harapannya. Makanya sebelum Agustus ini sawah harus kita bongkar, harus kita olah, harus kita tanam sehingga kalau kita bulan Juli tanam, Juli, Agustus, September, Oktober kita udah bisa panen. Oke, sudah bisa menikmati hasilnya nanti. Betul. Jadi memang ini sudah ditawarkan program kerjanya dan juga solusinya begitu, Cek Fili. Nah, kalau bicara tentang keamanan nih Pak, kalau Sumatera Selatan ini termasuk wilayah aman nggak sih Pak sejauh ini memandang Pak? Saya Mas, ini Cek sudah berkeliling dinas itu di Aceh, di Papua, di Jakarta, di Bandung, di Manado, di Palu. Boleh nggak saya jujur? Boleh. Harus ya? Harus Pak. Harus jujur Pak. Jadi di antara sekian wilayah ini Cek, ternyata di mata saya yang teraman adalah wilayah Sumatera Selatan. Masya Allah. Tahu kenapa? Tahu kenapa? Kenapa Pak? Karena belum ada kami berdua belum Kak? Belum tahu ya? Bukan. Masyarakat Sumatera Selatan ini ya, mereka memahami dan mengerti arti pentingnya sebuah keamanan. Tanpa keamanan, kita tidak akan bisa membangun. Tanpa pembangunan, kita tidak akan pernah bisa sejahtera. Dan masyarakat Sumatera Selatan itu tidak mudah untuk terlalu disulet-sulet dengan hal-hal yang, mohon maaf ya, yang tidak kate guno. Nah, itu tidak terlalu peduli dengan seperti itu. Tapi masyarakat Sumatera Selatan ini lebih realistis ya. Apa sih manfaatnya untuk saya? Apa sih manfaatnya untuk masyarakat saya? Kalau bermanfaat, oke, maju. Kalau enggak, terus nggak usah. Nah, kira-kira saya itulah. Berbanggalah kita sebagai masyarakat Sumatera Selatan. Betul. Ya. Karena untuk pandangan dari Pak Danrem sendiri, bahwasannya wilayah Sumatera Selatan ini termasuk wilayah yang aman dan kondusif juga ya Pak. Coba kita ingat kemarin, 2024 kita melaksanakan pesta demokrasi ya. Pilpres dan Pileg. Coba. Kondusif, aman. Ya kalau ada riak-riak sedikit, itu adalah hal yang wajar. Dan tidak sampai memicu munculnya konflik sosial. Betul. Semua bisa diselesaikan lewat musyawarah. Tidak harus sampai ke Mahkamah
Mahkamah Konstitusi, nggak harus sampai ke peradilan, nggak perlu. Hanya cukup dengan diskusi. Alhamdulillah semua dapat diselesaikan untuk kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan. Masya Allah. Jadi kita patut bangga juga nih ya, Cak Fili. Saya aja bangga kok Sumatera Selatan. Itu, Cek. Kita yang menikmati hasilnya juga bangga ini ya. Yang kerja TNI kita yang bangga ya. Nah baik, kalau kita ngomongin ini Pak, sebelum kita closing, mungkin tantangan terbesar yang dihadapi selama ini bertugas menjadi Danrem di Korem 044 Gapudi, Pak. Jadi, Cek, apabila suatu tugas itu laksanakan dengan penuh keikhlasan, ya, kita laksanakan dengan penuh keikhlasan, kemudian penuh dengan ketulusan, tidak ada sesuatu yang berat. Benar. Tidak ada sesuatu yang berat, semua akan mengalir. Ingat, laksanakan segala tugas kita dengan tulus, ikhlas, semuanya pasti akan mengalir dengan sangat baik. Masya Allah. Jadi kuncinya dua, walaupun ada tantangan, tulus dan juga ikhlas. Benar. Ya Pak. Jangan ada tendensi lah. Iya. Jangan ada tendensi. Betul. Intinya itu aja. Berbuat aja, mengalir aja. Apa yang bisa kau lakukan hari ini, kamu kerjakan. Apa yang bisa kau lakukan hari ini, selesaikan. Jadi jangan pernah menunda pekerjaan, kemudian niat, ya. Makanya di dalam Islam itu, ya mohon maaf ini jadi ada innama a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu kembalikan pada niat. Kita melakukan hal yang baik, tapi niat kita hanya untuk cari perhatian, itu tidak akan mempunyai nilai. Pada saat yang kita lakukan seperti itu pasti nanti tidak akan mulus lah, pasti ada aja masalahnya. Tetapi kalau kita melakukan pekerjaan seberat apapun dengan niat yang baik, dengan ketulusan, insya Allah itu semua akan dibukakan kemudahan. Amin. Dan pasti akan bermanfaat. Mungkin terakhir Bapak, himbauan langsung dari Pak Danrem untuk masyarakat yang ada di Sumatera Selatan. Himbauan pada warga Sumatera Selatan, saya berharap bahwa kondisivitas wilayah yang selama ini sudah ada, sinergi yang ada, yang sudah terbangun selama ini tetap kita pertahankan dan sedemikian mungkin kita tingkatkan sehingga kondisivitas wilayah, pembangunan, kesejahteraan di wilayah Sumatera Selatan semakin hari akan semakin baik. Hari kemarin kita tinggalkan, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan besok harus lebih baik dari hari ini. Insya Allah dengan cara seperti ini Sumatera Selatan ke depan akan semakin jaya, akan semakin sukses, dan akan semakin di depan dibandingkan daerah-daerah yang lain. Masya Allah, itu dia pemirsa, ini kita sebutnya bukan interview pagi hari ini, tapi ini pengalaman hidup yang luar biasa ya. Ada kerja keras, ada ilmu agamanya tadi diselipkan, juga ada, lalu gitu wawasan kebangsaannya juga ada loh hari ini. Dan pada intinya harus niat, usaha, ikhlas jalani ya Pak ya. Nah pemirsa, itu dia hari ini live kita bersama dengan Bapak Danrem 044 Garuda Dempo, Bapak Brigjen TNI Muhammad Thohir SSMM. Sekali lagi terima kasih Bapak, suatu kehormatan Bapak bisa mampir hari ini. Terima kasih, Cek. Terima kasih Pak. Dan pemirsa yang ada di rumah, jangan lupa untuk terus saksikan Halo Palembang setiap hari dari jam 9 sampai dengan jam 10 karena membawa dengan tema-tema yang dan juga narasumber yang inspiratif. Tentunya hanya di PAL TV, memang punya kita akhir kaca. Aku Mang Cek Midun. Aku Cek Fili pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye. Palembang kota kita terkenal sunyi musinya, terkenal dengan pempeknya, jembatan Ampera yang anggun, masjid agungnya yang cinta, menambah terkenalnya kota kesayangan kita. Acara ini dipersembahkan oleh